Hosa Semedon CB, salam rahayu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, kita bertemu lagi dengan saya di CB Tabanan. Kali ini kita main ke Tuedi Motor. Kali ini kita main-main ke bengkelnya Tuedi. Nanti kita bincang-bincang, mumpung ada project di sini. Ini project CB100. Nah, nanti kita tanya-tanya ke mekaniknya. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel kita, klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga loncengnya untuk notifikasi video-video berikutnya. Oke, kita langsung aja tanya-tanya ke mekaniknya. Ada project, jadi kebetulan sekali kita kesini main-main dan langsung berjumpa dengan mekaniknya. Wah, ini dia, Dudi. Gimana kabarnya, Dudi? Baik. Baik, good ya, good ya. Ini projectnya berapa lama nih udah di sini nih? Kira-kira baru 2 minggu ya. 2 mingguan ya? Karena nggak tiap hari dikerjain. Oh gitu. Jadi kerjaannya pelan-pelan gitu ya? Pelan-pelan kalau ada mood kerjain. Rata-rata kayaknya kalau mekanik gitu ya, pakai mood ya? Kalau nggak ada mood, kayaknya nggak, jadinya nggak kurang bagus. Oh iya, betul sih. Tapi yang menarik buat saya di sini adalah ada satu custom ya? Iya. Custom yang menarik buat saya ini adalah di armnya. Boleh tahu nggak tuh? Boleh, boleh. Tanya-tanya dikit deh. Ini armnya dipakai arm apa nih? Arm W175. Oh, ini arm Kawasaki W175 ya. Ini banyak perubahan nggak kalau ngaplikasiin W175 ke rangka? Ini rangka apa sih? Rangka GL100. GL100 ori ya? Ya, ori. Ini langkahnya banyak nggak? Buat ngaplikasiin ini? Pemasangannya arm ini Ya. paling di pemotongannya ini udah pasti motong bodinya ini. Oh, bodi depan. Ya, Berarti karena itu arm depannya agak apa namanya? agak kincus ya? Ya, agak kecil ya? depannya Nah. kecil, makanya harus disamain sama lebarnya. Oke, yang dipotong semeton yang di sini ya. Ini tempat dudukan arm dari si rangkanya itu ya. Ya, Berapa kira-kira dipotongnya? so ukurannya itu sih langsung, yang pastinya sih nggak pernah ukur Nggak langsung. pernah ukur. Biasanya kalau di Jadi disesuaikan sama Ya, arm sih sama sebenarnya. armnya, ya. Oke. Jadi depannya, kemudian langkah berikutnya. Ini kalau nggak salah kan W175 ini agak panjang kan sebenarnya? agak panjang. Harus potong di belakangnya. Oh. Misalnya nggak dipotong, jarak asornya terlalu ke belakang, nggak nunut sama lebar. Sama selebornya ya, sama selebor belakang ya. Jadi bagian ini dipotong. Potong, Bagian ini kira-kira, dipotong 5 cm ya. 5 7 cm. cm itu dah. 5 sampai 7 cm lah ya. Sampai setelah rantai yang paling depan kan ada biasanya garis tuh. Ah. Potong Oh. paling depannya potong. Yang paling depan setelan. Ya, setelah rantai paling depan potong di sana, terus lubangnya di sini tutup pakai potongan yang di belakang. Oh, jadi kalau ininya dipotong kan otomatis lubang asnya Lubang asnya harus dimajuin lagi. dimajuin lubangnya. lagi. Ya. Oh, jadi lubang as yang aslinya itu Ada ditutup. Lumayan ya kerjaannya ya. Yang ketiga, langkah ketiga, Pangkonsoknya. pangkonsok dipindah. Ya, pindah sesuai permintaan yang punya motor. Misalnya kalau maunya bezel panjang, kan depan sini kita masih standar. Ini karena yang- standarnya, ya, standarnya rangka. Standar, ya sesuaiin lah sama kemiringan dan tingginya. Oh, jadi nyarinya tinggi Tinggi roda roda sama kemiringan Kemiringan shockbreaker. Kalau agak ke belakang, Terlalu itu miring. agak ceper dia motornya. Karena keinginannya mungkin agak Ya, agak karena tinggi kan gitu. yang punya motor nggak mau pindah. Biar tetap original. Ya. Siap.
Berarti ini konsepnya ke CB100 ya? Rangka CB100. Rangka GL100. Oh, rangkanya GL100. Biasanya kalau GL100 kan bagian depannya ini agak kejos ya? Bukan kejos sih. Ya. Agak ke depan gitu ya, sok depannya. Itu ada perubahan nggak? Yang punya motor sih nggak mau dirubah. Jadi masih segitu. Harusnya kan disegrek dikit. Iya, disegrek dikit. Meli lah di 1 cm. Oke, berarti ini tetap aslinya. Tetap standar. Tapi saya lihat secara postur sih pas sih gitu ya. Panjang, tinggi. Makanya sih, ya, pas. Kalau pakai sudut depan GL Pro mungkin agak panjang dia karena sudut T-nya kan agak miring ke depan. Oh iya. Oh karena ini didukung sama Ninja, ya, jadi belakangnya kan mengawi jarak timur. siap. Lebih rapat jadinya ya. Apapun jenis armnya bisa diaplikasikan, bisa di PNP gitu ya. Bisa di PNP ke CB. Selebor yang dipasangnya. Nah, ini kebetulan pakai selebor apa nih deh? Ini yang punya motor beli pres nganjuk katanya. Selebornya pres nganjuk. Ya. Emang bentukannya udah gitu ya, udah bulat gitu ya. Ini kira-kira pengerjaannya butuh berapa lama deh? Ini biasanya sampai finishing di sini deh. Biasanya di sini cuma ngeset rangka. Set rangka aja. Ya. Rangka, bawa alatnya dibawa sama yang punya motor, mau pasang apa, kita pasang. Oh, jadi dia ya spare partnya dia yang nentuin. Nentuin maunya apa kan, bentuk motor kan, pakai arm ini. Ya. Asik. Sip deh. Berarti sekarang ini sedang proses pemasangan apa nih? Sekarang ini gosing mau bubut ini dikit biar kiri depan sama belakangnya lurus. ya, sama bubut tutup trommelnya agak panjang dikit karena armnya kan agak gini ya, apa namanya, agak kincus ya, jadi kincus kecil ya. Iya, Kita bilang aja kincus sih karena lebarnya agak kayak kecil ya. Laki standarnya sih kayak GL Pro kan lebar dia. GL Pro lebar, KC lebar, lebar. Ninja lebar karena ini terlalu kecil jadi menyesuaikan itu ya. Soalnya pakai tutup aslinya Mega Pro kan. Jadi yang nanti yang di custom ini ya, sebelah sini. Ya. Kalau yang kalau nakirnya paling dibuka dulu, motong dikit biar lebih masuk ya. Masuk lebih, biar terus. Siap. Ini masih dalam proses berarti ya? Ya. Tapi kalau dicari ban sama selebornya sih udah lurus sih. Jadi nggak sia-sia kita main di sini. Main ke sini ternyata ada kerjaan dikit. Wah, biasanya ada berapa motor masuk ke bengkel biasanya deh? Biasanya nggak mau naruh motor sih ya di sini. Kalau udah kelar satu, masukin lagi satu. Oh gitu. Lihat nggak mau numpuk ya? Jadi pusing. Jadi pusing ya? Oke. Tapi ini kira-kira estimasi waktunya kira-kira berapa lama? Kalau masa ini kalau setiap hari di sini paling semingguan lah. Ya sampai 2 minggu lah ya. Gitu. 2 mingguan lah ya. Tahu spare ada waktu. yang bubut tuh biasanya namanya di tukang bubut biasanya. Iya. Pusing tuh bisa 3 hari kan kerjaan. Betul. Ini yang menarik lagi kayak motor Om Adul yang kemarin ya. Ya, ini nih. Ini sok depannya yang istimewa nih. Sok depannya yang pakai Ninja Air kiri. Ini Ninja Air Thailand ya deh ya. Fotonya pakai KR. Kemarin kan sempat kita review tuh motornya si Om Adul. Katanya bikin set rangkanya di sini. Ya. Kebetulan bikin di sini. Kayaknya kalau nggak salah yang ini juga dari requestan Adul kan, maksudnya rekomendasinya. Ya, dari rekomendasinya Adul kan sama-sama bertemu. Iya benar. Tapi yang istimewa di sini Semeton adalah, nah yang mau kita bagi di sini sini deh, bentar deh, sini deh. Nah ini sebenarnya referensi semua motor-motor yang dibikin rangkanya di sini ya. Ini referensinya sebenarnya. Nggak tahu sih motor sendiri. Ini motor Today sendiri. Ya. Today sendiri. Tapi biasanya sih gitu. Kebanyakan customer yang datang ya dari hasil pengerjaannya kan. Referensinya ke situ kan biasanya kan. Kayak ini bagusnya kan.
Ya biar mirip itulah dikit Ya. gitu ya. Saya nggak pernah Ini juga. pakai itu nggak pernah. Kan punya pilihan sendiri dia. Ya. Dilihat, oh mungkin arem gue bagus, dia lihat, oh itu nggak apa-apa. Ini juga aremnya W kan? juga. Nah, ini juga aremnya W. Nah, nanti kita cari waktunya buat review motornya today. Iya, boleh. Siap? Siap. Ada waktu nggak sebenarnya? Ini kita review, soalnya barang-barangnya hampir mirip dengan ya yang kemarin saya bilang mirip sama motornya CB-nya Om Adul. Nah, ini yang udah clear nih, udah bersih nih. Oke, nanti kita cari waktunya buat review ini. Mudah-mudahan dapat waktu lah ya. Oke, gitu. Kita kembali ke perakitan ini ya. Ini masih banyak sih sebenarnya kerjaannya. Masih pasang step step kanan kiri, step belakangnya, step belakang, Ini rencananya footstep belakangnya pakai apa? pakai fish air. Office Air. Ya. Di Sebelum tak set ininya as rodanya as standar tengahnya masih di kampung. oh, Beratnya. beratnya. Office Air sih lumayan kecil ya. Pemilihannya ke bawah ya, nggak yang digantung di atas ya. Enggak. Sebenarnya dulunya di atas sih, tapi di yang punya enggak punya motor enggak. Nggak mau. Katanya dia di atas, yang di bawah. Kayak ribet gitu ya, Ya. kelihatannya ya. Tapi kembali ke selera sih ya. Masing-masing Betul, punya betul. motor. Termasuk ini nih, kalau referensi motornya Today kan nggak ada tempongnya. Nggak ada, ya. Ini pakai tempong. Ya, sesuai kayak aku bilang tadi, sesuai permintaan yang punya. Betul. Mungkin Nah, dia punya gambaran sendiri, oh ini kelihatannya bagus. tapi sebenarnya tempong sama tangki CB1 sih memang Ya, pas. pas lah. Kalau tangki DT ya memang bagusnya tanpa tempong. Tanpa tempong ada sih banyak ya teman-teman di pasar. Kayak tempongnya CB125. Yang lebih segitiga gitu ya. segitiga. Lebih lebar dia ya. Oke, nah gitu semeton. Kalau misalkan semeton mau pakai arem W175 itu bisa sih, bisa dipakai dan ya lumayan sih ada customernya. Tapi ya Potong sana, potong sini lah. ya itulah. Jadi ya memasukkan sesuatu yang bukan di tempatnya kan Ya, begitu. harus. Ya, makanya saya juga bilang sering main ke sini bilangnya bengkel 2ED ini adalah bengkel PNP. Masuk akal nggak? Masuk dong. Bikin PNP dari yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Jadi kalau semeton yang ingin mungkin gitu ya, mungkin sesuai dengan apa namanya? Selera. Kita kembali ke selera ya. Kembali ke selera masing-masing. Ya, kalau sesuai dengan seleranya, mau bikin motor atau mau custom motor dengan sesuai dengan keinginan masing-masing, mau PNP-in spare part yang bukan punyanya CB, bisa kali ya datang ke sini ya, bisa ya. Yang barangnya sih yang nggak terlalu yang beda jauh lah. Oke, ya yang masih istilahnya satu aliran sih gitu ya, Ya, satu aliran, lubangnya hampir mirip. Bos rodanya apalah itu. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih buat WD, kasih tips dong spare part pilihan yang bisa atau nggak terlalu banyak kerjaan untuk PNP-in ke rangka CB. Contoh misalnya arem. Contoh misalnya arem sekarang kan udah banyak yang jual arem kayak PNP KC itu kan banyak. KC, Jupiter boleh. Jupiter langsung masuk ya. Masuk fish air karena as aremnya tuh sama lubangnya. Oke. Kalau rekomen yang lain? Rekomen yang ada sih banyak yang sekarang pakai arem apa tak lihat tuh KLX gitu tapi KLX. agak mengaplikasikannya agak Ribet sedikit ya. kan. Tapi mana lebih ribet W175 ketimbang itu tadi KLX? KLX sih belum pernah masang pernah. sih. Tapi dulu pernah masang di trail rangka GL bisa sih masuk. Bisa masuk. Ya. Tapi potong sana. Potong, masih potong. Karena itu kan Panjang dia. satu panjang, yang kedua karena monosok. Sok depannya juga agak apa istilahnya tadi tuh? agak kincus ya, Kincus agak ya, kecil, depannya agak kincus kecil. ya. Oke. Nah, kalau yang kita bandingin sama punyanya Om Adul kemarin kan dari Ninja 2 tak
ke CB. Ninja 2 tak CB ya. Itu lebih banyak nggak ketimbang W175? Sama. Depannya aja yang ngerubah. Depannya yang asli Ninja kan pakai bosing panjang dia. Betul. Itu kan potong. Dari bekas potongannya rumahnya Roches dipotong, dibubut, kasih bosing arem, kasih boleh, Jupiter boleh. Oh, jadi bosingannya yang diganti? Ya, bosing depannya. Tempat dudukannya. Belakangnya motong juga kayak W ini. Ya, hampir karena panjang ya kan. Ya. Panjang. Ya. Dan tantangan yang berikutnya dari arem si Ninja 2 tak itu kan dia kan monosok kan? Monosok, nah, itu juga di situ jadi ya. Pangkonsok belakangnya dipotong ya kayak pangkonsok apalagi tuh. Depannya dipotong. Rumah Rochesnya dipotong, dibubut, bikin bosing ya kayak ini dah. Hampir mirip lah ya. Ya, hampir mirip. Jadi buatin pangkonsok belakang juga. Pangkonsok belakang ya buatin kalau ada yang dulu sih pakai yang punya W itu, bekasnya punya Om Dadol tuh. Bekas pangkonsoknya dudukannya punya motor saya sendiri. Karena depannya di rangkanya kan nggak lebar dia, nggak masuk dia. Karena udah diubah di pangkon atas di bodinya sudah diubah. Makanya tuh tak buang, kasihan dulu. Tapi kalau motornya Today kan dudukan sok belakang itu agak sedikit berbeda ya, berbeda. Single kan. Ya, nah nanti saat reviewnya kita bahas itu. Nah, kenapa pilihannya single? Apa bedanya antara single dan double? Mungkin nanti bisa dah diulas sedikit gitu ya. Oke, itu Semeton. Jadi kalau Semeton mau PNP-in spare part ke CB itu bisa. Ya, saya sih bisa dibantu. saya sih rekomen gitu ya, rekomen ya. Terutama knalpot. Nah, knalpot untuk PNP-in knalpot misalnya MP ke CB gitu bisa ya? Bisa. Tergantung sekarang mau pasang step belakangnya apa, itu kan. Megang boleh. Ya nyesuaiin inilah pegangan knalpot MP itu kan di belakang dia. Iya, di belakang. Ya, jadi digeser-geser lah ya. Ya, bisa. Pokoknya intinya adalah PNP-in spare part apapun ke rangka CB. Ya. Siap. Bisa dibantu. Oke, nah gitu untuk main-main kita kali ini ke bengkel Tuedi. Jadi Semeton yang suka dengan video ini silahkan di like dan subscribe channelnya CB Tabanan. Siap, gitu Semeton ya. Jangan lupa juga aktifin loncengnya untuk notifikasi video-video berikutnya dari channel kami. Sekian video kali ini di bengkel Tuedi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.